Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo semua, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau sharing ke kalian mengenai 7 pekerjaan yang cocok untuk anak muda dan remaja. Dan pastinya pekerjaan ini nggak akan mengganggu waktu kalian belajar ataupun kuliah. Nah, ini aku rangkum berdasarkan pengalaman aku sendiri dan pengalaman orang-orang terdekat aku yang udah terbukti sukses menjalankannya. Yuk langsung aja kita urai satu per satu. Yang pertama, menjadi dropshipper atau reseller. Jadi antara dropship dan reseller itu beda ya guys. Kalau dropship, kalian cukup posting gambar aja, terus promosiin ke sosial media kalian atau platform yang lain. Terus nanti kalau misalnya ada orang yang beli, kalian cukup pesan aja ke resellernya, langsung deh dikirim ke alamat si pembeli tadi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang dunia perdropshipan, kalian bisa simak video aku yang ini, biar kalian lebih paham lagi tentang dropship. Oke, lanjut sekarang tentang reseller. Nah, kalau reseller ini kalian harus punya barangnya dulu di rumah buat stok. Nah, nanti setelah ada yang beli, kalian packing barangnya tadi terus dikirim deh ke pembelinya. Jadi, kalau reseller itu kalian nyetok barang, terus packing sendiri dan kalian juga yang ngirim sendiri barang tersebut. Nah, baik jadi dropshipper ataupun reseller, kalian harus pastikan dan memilih supplier yang benar-benar bagus. Baik dari sisi kualitas barangnya, terus stoknya, ataupun dari harganya. Nah, pilih supplier yang dari tangan pertama, biar harga yang kita dapat juga lumayan murah. Jadi, untung yang kita dapat dari penjualan juga bisa lebih tinggi. Pekerjaan sampingan yang kedua yaitu menjual produk sendiri lewat online. Nah, kalau dropshipper dan reseller tadi, kita menjualnya itu barang orang lain. Nah, di sini kita menjual barang kita sendiri. Kalau di poin pertama tadi, yaitu menjadi dropshipper atau reseller, kalian merasa kesulitan mencari suppliernya, gak ada salahnya kok kalian mencoba membuat produk sendiri dan promosiin lewat online. Kayak aku nih, kemarin pas lockdown di Jakarta, aku mencoba jual pernak-pernik home decor. Nah, produknya itu ada yang aku buat sendiri atau produksi sendiri, ada juga yang dari supplier. Setelah aku hitung-hitung, ternyata untungnya itu lebih besar kalau kita menjual produk kita sendiri. Kemarin aku ngejualnya itu lewat Instagram dan lewat Shopee. Bahkan hanya dalam waktu 1 bulan lebih itu aku udah bisa start seller. Jadi kalau kalian punya hobi DIY atau crafting, kalian bisa coba jual produk hasil kreasi kalian itu lewat online. Nah, platformnya itu terserah kalian, bisa lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram, terus Facebook, ataupun lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya berjualan di Shopee, kalian bisa tonton video aku yang ini. Di situ aku udah bahas tuntas semuanya. Next, pekerjaan sampingan yang ketiga yang bisa kalian lakuin yaitu menjadi guru privat. Ini tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri guys. Menjadi guru privat itu udah aku lakuin sejak aku jadi mahasiswa, sampai aku lulus, dan sampai aku kerja di kantor pun aku masih kerja sampingan sebagai guru privat. Karena hasilnya itu bener-bener lumayan guys, bisa nyampe 2-3 juta per bulan. Nah, bagi kalian yang masih SMA atau masih sekolah, bisa banget kok menjadi guru privat. Jadi nggak harus nunggu sampai kalian jadi S1, nggak. Kalau kalian masih sekolah ataupun masih SMA, kalian bisa ngasih les privat untuk anak-anak SD ataupun anak-anak TK yang butuh bimbingan belajar. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang tua yang memilih praktisnya aja nih. Jadi anaknya itu dititipkan atau disuruh belajar di tempat-tempat les karena mereka sudah terlalu pusing dengan urusan mereka, jadi nggak sempat ngajarin anak mereka mengerjakan PR ataupun belajar di rumah. Nah, kalian bisa ambil tuh kesempatan itu. Kalau pelajaran SD kan masih gampang tuh. Jadi buat kalian yang masih sekolah, pastinya bisa dong ngajarin anak-anak SD buat membaca, ataupun menulis, ataupun berhitung, ataupun sekedar mengerjakan PR mereka. Next, pekerjaan sampingan yang keempat yang bisa kalian coba yaitu menjadi YouTuber. Nah, untuk yang ini sebenarnya gampang-gampang susah guys. Susahnya itu biasanya di awal. Karena untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube, kalian harus melalui proses monetisasi dulu. Nah, persyaratan untuk monetisasi yaitu yang pertama, kalian harus mencapai 1000 subscriber. Nah, syarat yang kedua, kalian harus mencapai 4000 jam tayang. Tapi kalau kalian mau melakukan dengan sungguh-sungguh, aku yakin kalian bisa kok melewati syarat-syarat itu. Tentunya dengan teknik-teknik tertentu ya, nggak asal buat video gitu aja.
Next, pekerjaan sampingan yang kelima yang bisa kalian coba yaitu jasa edit video dan foto. Nah, untuk jasa pembuatan video ini guys, kalian jangan langsung berpikiran kalau ini suatu pekerjaan yang sulit karena harus menguasai semua teknik pengeditan. Enggak. Itu semua mungkin dilakukan bahkan untuk pemula. Kalian bisa mulai edit foto yang simple-simple aja seperti video ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat anniversary, ataupun ucapan-ucapan yang lain yang tidak perlu pengeditan yang ruwet. Jika kalian hobi menggunakan PicsArt ataupun mengutak-atik KineMaster, kalian bisa banget tuh coba usaha ini. Karena selain modal yang dikeluarkan 0 rupiah, ini peminatnya juga lumayan loh guys. Sekarang banyak orang-orang yang pengennya itu instan saja. Jadi sebagian besar dari mereka biasanya itu males buat video yang rumit gitu. Jadi kalau pengen buat video ucapan untuk orang-orang tersayang mereka lebih memilih untuk pesan video saja. Kenapa aku bisa yakin banget bilang kayak gitu guys? Karena ini berdasarkan pengalaman real aku sendiri. Jadi sekarang aku dan adikku itu sedang menjalankan bisnis jasa edit video dan foto. Nah, kami promosinya itu lewat Instagram dan Shopee. Kalian bisa cek Instagramnya di sini. Sebelumnya aku disclaimer dulu ya guys, ini nggak niat promosi ataupun iklan atau apapun. Ini hanya sekedar memperlihatkan ke kalian kalau misalnya apa yang aku omongin itu nggak cuma kata-kata doang, tapi juga ada buktinya. Nah, kalian bisa pelajari cara-cara promosi di Instagram lewat sini. Next, pekerjaan sampingan yang keenam yaitu jasa pembuatan karya tulis ilmiah. Kalau kalian di rumah punya PC seperti laptop ataupun komputer, kalian bisa banget loh coba usaha ini. Nah, contoh karya tulis yang bisa kalian tawarkan untuk pembuatannya yaitu makalah, skripsi, ataupun PTK. Tentunya juga kalian harus mengerti aturan penulisannya ya, jangan ngasal aja. Nah, untuk makalah biasanya sasarannya adalah anak-anak yang masih sekolah. Karena aku lihat warnet-warnet di sekitar rumahku itu pegawainya pada ngerjain makalah buat anak SMP, SMA, SMK gitu. Dan bahan pembuatannya itu mereka nggak ngetik dari awal. Mereka cukup copy paste dari Google aja guys. Kebayangkan betapa gampangnya buat makalah ini. Dan kalau untuk skripsi ataupun PTK ini emang rada jelimet guys, tapi aku juga pernah ngelakuinnya. Aku pernah buatin PTK buat rekan kerja aku guys. Jadi PTK ini digunakan buat kenaikan pangkat gitu. For your info nih guys, PTK itu hampir mirip sejenis skripsi ya. Nah, ketika aku buatin PTK ini, aku bisa mengantongi uang sekitar 2-3 juta per PTK. Lumayan banget kan? Jadi buat kalian yang punya keahlian di bidang karya tulis ilmiah, usaha ini patut banget kalian coba. Lanjut, usaha yang ketujuh yang bisa kalian coba yaitu jasa pembayaran tagihan. Seperti pulsa, token listrik, pembayaran air, bisa juga top up Shopee ataupun transfer antar rekening. Sebenarnya usaha ini tuh nggak sulit dilakuin guys. Kalau kalian punya aplikasi e-banking ataupun link dan Shopee, urusan tagihan seperti ini itu bisa banget dibayar lewat situ. Tapi sayangnya nggak semua orang ngerti dan bisa menjalankannya. Nah, kalian bisa banget tuh ambil kesempatan itu dengan menarik biaya admin tertentu sesuai dengan patokan kalian. Nah, itu dia guys, rangkuman dari aku tentang 7 pekerjaan sampingan yang realistis dan bisa kalian lakuin secara part-time dan tentunya nggak mengganggu aktivitas utama kalian. Semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Thanks for watching, see you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.